Menurut saya ustadz-ustadz jahil yang mengajarkan ke umat-umatnya mereka bahwa pakai jimat itu nggak apa-apa selama mantra-mantranya tidak menyalahi dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah kita bisa lanjut lagi di takjil kali ini bersama guru kita Al-Ustadz Zulkarnain Sunusi. Luar biasa. Semoga Allah jaga beliau, Ustadz. Amin, Aman semuanya ya. Dan juga depan saya narasumbernya ada pesulap merah Marcel. Keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dukun lagi nih Marcel kayaknya nih. Panas lagi, kejang-kejang nih. Apalagi ada Ustadz Zul, ada pesulap merah makin kejang-kejang. Ya udahlah, saya mah ngalir aja ya. Kita belajar aja di sini nih. Monggo kalau mau bertanya seputar perdukunan atau sihiran apa gua nggak tahu lah. Bebas lah. Ini juga menarik nih. Soalnya pengusaha-pengusaha rata-rata begitu. Iya, jadi ketakutan tersendiri ya terhadap dikit-dikit sihir, dikit-dikit santet. Saya kan mau bantu. Ada satu tempat yang memang dari dulu sampai sekarang ini buat bingkisan hampers, namanya Dapur Coklat. Ini dari gua kecil, bro. Jangan sampai nanti begitu ownernya Dapur Coklat terus tiba-tiba dapat satu tanda kutip buzzer. Kemarin tutup ya? Enggak, kok buka. Kemarin ada tanda kuburan di depannya ya. Owner jadi stres. Jadi stres, betul. Padahal jangan-jangan mungkin itu cuma sekedar permainan kan? Nanti malah ganti nama jadi Dapur Vanilla kan bahaya. Ya, atau Dapur Merah ya. Iya, makanya tetap Dapur Coklat. Makanya ntar kita bahas ya. Silakan Marcel ke Ustadz mau nanya apa? Barakallahu fikum. Oke, Ustadz Zul, ini kan ketika saya menjelaskan santet selama ini, santet itu sebenarnya cuma ada dua, teror dan racun, dan saya membedakan antara santet dan sihir. Banyak dukun-dukun di luar sana yang seolah-olah agamis malah mereka bilang, wah pesulap merah berarti nggak percaya sihir. Wah Rasul itu disihir dulu gitu. Bayangin Rasul aja kena sihir, masa kita nggak takut sihir? Apalagi kita manusia biasa yang pasti bisa disihir gitu. Lah ini kenapa jadi kisah Rasul yang disihir dan sembuh dari sihir jadi membuat kita harus seolah-olah takut sama dukun gitu. Sebenarnya kenapa Islam kenapa Allah Azza wa Jal mengizinkan Rasul pada saat itu yang manusia yang paling dilindungi dan disayang Allah kok bisa kena sihir, Ustaz? Gitu. Ya, barakallahu. Masya Allah. Silakan Ustaz, barakallahu Baik, fikum. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa ma ba'd. Ini Masya Allah ya, tema atau pertanyaan bagus sekali ya. Dan saya berterima kasih nih ke Bang Marcel ini. Karena Masya Allah beliau melakukan suatu hal yang terpuji. Ya, banyak dari kita nggak bisa melakukannya. Membongkar kedok-kedok para perdukunan. Ya, dan itu maksud besar di dalam syariat. Ya, karena itu di dalam Al-Quran diterangkan tentang adanya sihir, pengaruh-pengaruh sihir. Nama itu bisa berubah-ubah nama. Mau disebut sihir kah, mau disebut santet kah, mau disebut. Yang dilihat adalah hakikatnya. Apa yang terjadi, kemasannya kayak gimana. Ya, jadi kalau dia nggak ada hubungan dengan jin, nggak ada hubungan dengan syaitan, nggak ada hubungan dengan ilmu gaib dan seterusnya, itu mungkin bisa disebut trik atau disebut apa gitu. Tapi kalau dia sihir itu kan ada hubungannya dengan dia bermain dengan syaitan. Kadang dia ada kerjasama dengan iblis dan bala tentaranya, dan kadang ditunggangi juga oleh syaitan, ditunggangi oleh hasad, ditunggangi macam-macam jadinya. Itu kita mungkin akan singgung sedikit beberapa hal yang terkait dengan bentuk-bentuk dari sihir itu. Ya, karena itu kalau saya sendiri penamaan itu nggak terlalu penting apa ininya, tapi yang kita lihat adalah hakikatnya kayak gimana. Ya, jadi membongkarnya itu luar biasa ya, itu dari amalan besar. Karena syariat ini memang datang. Salah satu hal pokok yang dijaga di dalam syariat itu adalah penjagaan terhadap agama, satu. Dan sihir ini merusak agama. Orang yang melakukan perbuatan sihir itu malah di pendapat mayoritas ulama itu dianggap batal keislamannya. Karena itu di dalam Al-Quran ketika disebutkan sihir itu ujian turun, diturunkan 2 malaikat mengajarkannya. Dikatakan di dalam Al-Quran, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Jadi mereka menganggap bahwa sihir ini katanya ikut kepada kerajaannya Nabi Sulaiman, warisannya. Tidak, Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Tapi orang-orang para syaitan inilah, orang-orang kafir inilah yang mengajarkan mereka lah yang kafir.
Jadi ketika dikatakan Nabi Sulaiman tidak kafir, berarti sihir ini mempelajarinya itu adalah kekafiran. Terus diterangkan tentang 2 malaikat yang diturunkan. Mereka ketika mengajarkan sihir, mereka berkata, innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini cuma fitnah, ujian. Jangan kalian menjadi kafir. Nah, jadi sudah diingatkan, mempelajarinya itu akan menyebabkan dia menjadi kafir. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala yuflihu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sungguhnya Allah tidak membenarkan amalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi semua ini di konteks Fir'aun ya, dalam bala tentaranya melakukan sihir itu dikatakan amalan orang yang berbuat kerusakan. Dan di ayat yang lain dikatakan wala yuflihus sahiru haitsu ata. Seorang yang penyihir tidak akan pernah beruntung dari arah manapun dia datang. Jadi orang yang dikatakan tidak pernah beruntung itu sifat non muslim. Iya. Dinafikan keberuntungan secara mutlak. Kalau masih ada kebaikannya pasti tidak dinafikan secara mutlak seperti itu. Nah, jadi itu dari alasan-alasan kenapa para ulama mayoritas ulama menganggap bahwa orang yang melakukan sihir itu adalah murtad, keluar dari Islam. Karena itu Hafsah radhiyallahu taala anha itu pernah membunuh budak perempuan yang menyihirnya. Umar pernah membunuh 3 tukang sihir. Jarir pernah memenggal seorang tukang sihir di depan khalifah. Ya, tapi ini harus diingat bahwa perbuatan ini di bawah pengetahuan kepala negara. Ini hukum adil. Jangan sampai ada yang pergi main hakim sendiri. Rumah kan sihir nih, rumah dukun nih, sikat langsung. Kita di dalam Islam itu nggak ada kenal main hakim sendiri. Lihat mungkar nggak ada main tutup sendiri, nggak ada main beko ini sendiri. Tapi hal-hal yang sifatnya merubah kemungkaran umum itu wewenang pemerintah. Jadi yang saya sebut tadi itu ada kaitannya dengan pemerintah, mereka yang melakukannya atau izin dari pemerintah dan semisal dengan itu. Jadi maksudnya bahwa sihir ini diterangkan juga oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu dosa besar. Ya, ketika beliau sebutkan tentang ijtanibu as-sab'al mubiqat, tinggalkanlah 7 dosa yang terbesar. Salah satu yang beliau sebutkan adalah as-sihir. Ya, karena ini memang banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Dan subhanallah kita melihat ya dari kehidupan manusia, ya banyak hal yang menimpa mereka karena pekerjaan para tukang sihir ini, orang-orang yang memang ingin berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ya, karena itu menerangkan dari keadaan mereka, kemudian menjelaskan tentang kebobrokan mereka, memperingatkan umat akan bahaya mereka, dan kita peringatkan penipuan, kita bongkar kedoknya dan seterusnya. Itu justru hal yang terpuji. Itu bagian dari amalan soleh yang sangat besar. Ya, karena kita kan namanya menyelamatkan jiwa itu kan banyak bentuk menyelamatkan jiwa. Ya, ada orang-orang yang kadang karena perbuatan orang-orang seperti ini jiwanya jadi terancam. Ada yang malah kehormatannya dilanggar. Ini dan seterusnya kan. Jadi hal-hal yang seperti ini subhanallah, kita selain daripada menjaga agama, kita juga menjaga jiwa orang, kita menjaga kehormatannya dan juga menjaga akal manusia. Kewarasan ya. Karena ibadah kan butuh kewarasan juga ya, Betul. Kan sebagian dari sihir itu ada dalam bentuk menghilangkan akal. Ya, karena itu dulu ada disebut dengan salah satu jenis dari sihir, itu sihir tahbib namanya. Apa tuh? Dia membuat seorang itu suka kepada orang lain. Jadi kayak tergila-gila begitu. Pelet kalau di Indonesia. Bulu perindu. Rumput ya, kering. itu kan jadi hilang akalnya kan. Iya. Ya mungkin dari yang digunakan mungkin ada hal-hal tradisional, dia pakai bau-bauan atau apa yang menghilangkan akal. Ya kadang mirip seperti khamar kan, cuman ini bentuknya aroma yang menyebabkan hilang akalnya. Tapi kadang ditunggangi juga oleh setan di dalam hal tersebut. Nah itu sering kita ketemukan ya. Ada orang-orang yang kok tiba-tiba berubah begini dan seterusnya. Tadinya suka menjadi benci, ada yang sebaliknya. Ketika benci menjadi suka. Ketika dibacakan Al-Quran, bicara jinnya. Rupanya memang ada hal lain gitu yang terjadi. Betul. Ya, jadi di sinilah kita kembali ya kepada hikmah dari syariat. Jadi agama ini ketika posisinya menjelaskan bahwa ini adalah bahaya besar, itu kadang diterangkan bahwa ini kejadian betul-betul terjadi, real adanya. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW misalnya
beliau sebagai seorang nabi, Hmm. dan nabi itu menyampaikan wahyu, beliau hafal semua apa yang datang dari Allah. Tidak mungkin ada sepotong huruf pun yang beliau tidak sampaikan kepada kita kan dari wahyu tersebut. Karena itu Oke. beliau dijaga dari sudut itu. Tapi bersamaan dengan itu, di dalam kehidupan keseharian beliau sebagai manusia, beliau sholat, beliau juga kadang lupa, Ya. ya kan? Nah itu. Ya, kemudian setelah lupa, beliau sujud sahwi. Nah. Ya, kalau beliau tidak lupa, siapa yang mengajarin cara sujud sahwi kan begitu? Oh, oke. Karena kan belum ada kasusnya. Iya. Oh, Jadi, nangkep. Ya, pernah beliau duduk tuh, sudah selesai sholat duhur, Hmm. duhur atau asar ya, salah satu dari dua sholat ini dalam riwayatnya. Baru 2 rakaat Nabi sudah salam, berdiri ke tiang, duduk beliau. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ini sholatnya sekarang berubah kewajibannya dari 4 rakaat jadi 2 rakaat, atau engkau lupa ya Rasulullah?" Oh, disangkanya wahyu baru turun. Iya, Kata Nabi SAW, sholatnya tetap kewajibannya 4 rakaat dan saya tidak lupa. Akhirnya Nabi tanya ke para sahabat, karena ada yang bilang kurang. Nabi tanya ke sahabat yang lain, ini benar gak Dzul Yadain ini? Yang bertanya namanya Dzul Yadain, benar gak ini Dzul Yadain bilang kita kurang? Kata Abu Bakar dan Umar, sahabat-sahabat yang lain, benar ya Rasulullah. Barulah Rasulullah berdiri, menyempurnakan 2 rakaat. Setelah itu beliau salam. Setelah salam beliau sujud sahwi 2 kali. Setelah itu salam. Nah, ini karena bentuk lupanya menambah ya, karena beliau sudah salam kan, makanya sujud sahwinya setelah salam. Oke. Baik. Jadi kalau misalnya Rasulullah nggak lupa, siapa yang mencontohkan sujud sahwi? Oh, Iya. Ya kan juga gitu. pada saat Rasul kena sihir. Kalau Baik. Rasul nggak kena sihir, siapa yang mengajarkan cara Betul. ngobatinnya ya saat gitu? Jadi Ya? Rasulullah SAW itu kan kena sihir dalam banyak riwayat ya. Dan itu haditsnya adalah hadits yang tidak diragukan di tengah ahli hadits akan keabsahannya, kesahihannya. Iya, yang mengingkarinya itu cuma orang-orang Mu'tazilah ya, mengandalkan akal. Dia nggak mau menerima dari nas-nas syariat ya. Baik, jadi Nabi itu disebutkan bahwa jenis yang mengenai beliau itu dihayalkan bahwa beliau melakukan sesuatu bersama keluarganya, padahal beliau belum melakukannya. Ya kalau ditanya sudah melakukan ini, Nabi seakan-akan mengatakan sudah, padahal belum beliau lakukan. Jadi pada hal-hal yang sifatnya keseharian, tidak ada kaitannya dengan masalah wahyu dan masalah risalah. Ya, jadi itu yang terjadi pada Rasulullah SAW. Maka beliau pun melihat di suatu malam, beliau bermimpi ada 2 malaikat, ada yang di kepala beliau, ada yang di kaki beliau. Satu bertanya, ini orang sedang kenapa? Menunjuk kepada Nabi yang sedang berbaring gitu. Maka yang satunya lagi sedang menjawab, ini orang sedang kena sihir. Maka Nabi orang ini bertanya, siapa yang mengenakan dia sihir? Disebut nama orang Yahudi yang mengenakan sihir itu. Jadi ini ketahuan ada dukunnya, ada tukang sihir yang menimpakan beliau sihir. Terus ditanya, apa bentuk sihirnya? Bentuk sihirnya itu rambut beliau dibuhul, kemudian dilempar di sumur yang sangat kotor. Diketahui itu sumur itu. Dan ketika dikeluarkan sumur itu katanya, dalam riwayat itu dikatakan di dalamnya itu mengerikan sekali, kayak pepohonannya itu kayak kepala setan gitu. Katanya. Itu memang setan itu mainnya pada hal yang seperti itu. Karena itu biasanya orang-orang yang di perdukunan ini, mau dia semakin sakti, semakin ini, biasanya dia lebih kafir lagi kepada Allah, lebih kotor lagi, lebih bejat lagi, dan macam-macam begitu. Karena itu hal yang lebih disenangi oleh setan, dan lebih mendekatkan dia kepada setan-setan tersebut. Ya. Jadi begitu terjadi hal tersebut, Rasulullah itu disembuhkan dengan turun kepada beliau 2 qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Turun kesembuhan yang sangat sempurna dengan 2 surah ini. Sebab qul a'udzu birabbil falaq itu adalah benteng untuk semua musuh yang berasal dari luar. Kejelekan malam, kejelekan dukun, tukang sihir, kejelekan orang yang hasad dengan pandangan ainnya, dan seterusnya. Kalau qul a'udzu birabbin nas itu adalah benteng untuk was-was, serangan setan dari dalam diri. Yang pikiran psikologis lah ya. Iya, jadi 2 ide ya, penjagaan antara 2, serangan dari luar dan serangan dari dalam. Jadi semenjak turun 2 surah itu Rasulullah SAW tidak pernah tersentuh apapun di situ. Padahal beliau itu seorang Rasul
Ya, tahulah semua orang kafir itu nggak ada yang suka sama beliau. Oh Iya, iyalah. iyalah, Ya. pasti. Jadi kalau kita pikir kan, mungkin beliau disantet setiap malam kali ya. Iya, benar. Iya. Oh, kalau lemah ya, kalau nggak dijaga mungkin disantet tiap malam. Iya. Tapi karena itu kejadian sekali itu aja ya. Itu cuma sekali aja terjadi. Dan itu pun orang ini masuk ke beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menyamar kayak pembantu gitu, bantu. Oh. Diambil lah rambut beliau dan seterusnya. Tapi di sini ada satu poin penting ya, bahwa ketika kita mengobati orang-orang dukun-dukun ini, kita juga harus tahu bahwa ada dua hal yang kita harus pertengahan ya. Oke. Jadi kita juga bukan orang yang mengingkari adanya sihir. Iya, betul. Terus yang kedua, kita juga bukan orang yang menyepelekan atau orang yang terlalu berlebihan Iya. menyikapi kejadian yang seperti Oh itu. iya, benar. Oh, ada sihir. Kayaknya Dikit-dikit. takut aja terus ya kan. Demam dikit sihir. Ini kayaknya sihir ini. Padahal Iya. sebab yang lain banyak gitu. Banyak benar, faktornya banyak ya. Dikit orang pinter, dikit orang Iya. pinter Nah, gitu kan. itu banyak. Terjadi loh di Padahal di Nabi Malaysia. Rasulullah SAW ini kan, Hah. beliau kena sihir tersebut. Setelah itu sembuh. Setelah itu kan nggak ada ceritanya lagi. Dan itu dimaklumi, syariat itu kan turun bertahap. Ya, begitu sempurna dari syariat ini, itu sudah lengkap. Oh, Ternyata kebaikan, penjagaan, benteng dari segala makar syaitan, jin, manusia, sihir dari dalam maupun dari luar, itu banyak sekali diajarkan di dalam syariat kita. Sehingga harusnya yang banyak ini membuat kita tidak perlu khawatir. Oke. Karena para syaitan yang lemah Iya. ini, inna kaida syaitani kana dhaifa. Sungguhnya makarnya syaitan itu adalah lemah. Itu Iya, kan iya. harus kita ini kan. Tapi yang Iya, menjadi betul, masalah ini kan, kehidupan kita ini kita diserang dari banyak sudut, dari tontonan anak-anak Oh, iya. kecil. Iya. Sudah dilihat, wah Iya. punya Joget-joget, sihir-sihir iya. gitu ya, Iya. kekuatan-kekuatannya sebenarnya sihir ya. Iya, Nggak benar. ada sihir putih, sihir hitam. iya, benar. Apa bedanya? Betul. Saat Iya. itu yang bikin orang tertipu kan. Banyak dukun-dukun berkedoknya ustadz, berkedoknya kiai, bilangnya ilmu putih. Nggak ada ilmu putih itu, Iya. nggak ada. Kalau dia adalah hal yang di luar kebiasaan. Hah? Yang di luar kebiasaan itu cuma dua. Dia karamah atau dia dari syaitan. Di luar kebiasaan. Iya. Kalau dia karamah, itu terlihat pada kesolehan orang sesuai dengan Oke. syariat gitu. Nggak Sesuai dengan sengaja, syariat. misalkan pengen belajar kebal, baca ini 1000 Betul. kali, nggak gitu Terus, ya Ustadz? karamah itu datang pertolongan Allah kepada hamba. Bukan hal yang selalu Bisa dipraktekin bisa gitu. dia praktekin. Kebal gini-gini Nah, terus. Kalau bisa dipraktekin, diulang-ulangin, Udah itu sulap itu. perdukunan. Iya. Tapi kalau karamah itu kan orang nggak pernah mikir dia dikasih karamah oleh Allah, Iya. ya kan? Para sahabat misalnya ingin menyerang musuh di seberang lautan di sana, tanya pasukannya, kalian ini nggak ada yang berbuat dosa malam ini kan? Kalian semuanya bagus, ayo kita lewat mereka di atas itu pakai berkuda tuh. Itu Nggak ada ada. yang nyerang. Iya, tapi itu nggak terjadi berulang kali, sekali doang. Nah, Udah, lu aja udah. Iya. Ya, Umar radhiyallahu taala anhu, ya, Hah? suatu hari beliau di atas mimbar. Hah? Tiba-tiba ini sedang khutbah nih. Tiba-tiba beliau berkata, "As-sariya al-jabal. Wahai pasukan ke gunung. Apa kaitannya deh dengan khutbah? Tiba-tiba. Lagi khutbah, ya? Wahai pasukan ke gunung. Iya. Para sahabat tanya, "Wahai Amirul Mukminin, tadi engkau bilang begini." Kata beliau, "Iya, saya sementara khutbah tadi, saya lihat pasukan yang saya kirim ke arah sana di berperang. Saya lihat mereka sedang terdesak oleh musuh. Dan saya lihat bahwa trik yang paling baik mereka mundur ke gunung, kemudian menyerang balik." Maka saya bilang, "Wahai pasukan ke gunung." Oke. Iya. Ternyata setelah pulang pasukan itu, mereka dengar suara Umar tuh. Ini belum ada internet, belum ada apa-apa. Itu karamah Allah jadikan pada sebagian sahabat. Tapi lihat, Umar bin Khattab, kalau dilihat di sejarahnya, di hadits-hadits, karamahnya lebih banyak daripada Abu Bakar Siddiq. Nah, apa ini, Ustaz? Tapi seluruh ulama sepakat Abu Bakar Siddiq lebih utama daripada Umar. Dan ini memberi kepada kita satu faedah, bahwa adanya karamah itu bukan berarti dia lebih baik daripada orang lain. Nah, itu yang salah dipahami oleh orang. Dipikir karamah itu paling top, paling hebat, paling ini, paling keren. Tapi belum tentu dia lebih baik daripada yang lainnya. Sebab karamah itu sifatnya bantuan Allah. Mungkin dia perlu, dia kasihan, perlu dibantu, datang gitu bantuan. Oke. Nah, Wah, Masya Allah, terus barakallahu ini, fikum. Ustaz, kan banyak juga dukun-dukun menyebut bukan karomah lagi, Ustaz. Mereka nyebutnya ini adalah ilmu laduni. Apa tuh? Yang ilmu yang anti tonjok itu tuh, tau nggak? Oh, yang orang nggak bisa ditonjok, nggak dia bisa mental. ditonjok. Ini
saya udah berkali-kali bilang kalau ilmu seperti itu ada, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu udah praktekin. Ya. Iya kan? betul. Yang Perang. kebal apa ya bukan cuma kebal, dia nggak kena kan? Iya, bahkan Ya, kalau gitu pakai aja pas di perang Uhud ya Ustaz. Iya, betul. bahkan saya baca-baca riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau perang itu ngerencanain perang tuh jago banget Rasul, ya kan? Betul. Bahkan kalau sampai ada riwayat yang kalau kudanya Rasul nggak ditahan, Rasul tuh paling depan tuh perang. Nah itu nggak ada ilmu yang Rasul diem doang terus nggak bisa ditonjok. Iya. Jadi Tapi apa sih? zaman Rasulullah terluka di perang Uhud. Nah, Terluka di perang Uhud. nah Sampai- apalagi itu kan nyampe terluka. Sebenarnya laduni itu apa, Ustaz? Biar orang-orang tuh nggak tertipu sama ilmu-ilmuan perdukunan, dikemasnya laduni katanya. Apa gua Ya itu bahasa, memang bahasa perdukunan. Selalu dia Iya. kembangkan hal-hal yang. Jadi laduni itu kan asalnya dari kisahnya Nabi Khadir alaihi salam. Hmm. Ya. Fawajada abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Apa tuh? Ya, artinya Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir Hmm. dibahasakan dalam ayat itu, keduanya pun menemukan seorang hamba dari hamba-hamba kami beri kepadanya rahmat dan kami ajarkan min ladunna dari sisi kami Oke. ilmu. Jadi ladunni itu artinya dari sisi Allah sebenarnya. Langsung dari Allah gitu ya. Ya Allah memberi ilmu. Itu wahyu kepada para nabi. Bukan Punya ke wahyu. manusia. Lah, gimana? Oh gitu. Oh, pantesan tulisannya izin Ustaz, potong Ustaz. Nih, ya saya browsing nih tuh, malah ada posternya tuh. Ilmu laduni ialah memahami dan membuktikan kehadiran Allah Nah, yang maha indah. nah, Itu maksudnya merasa Allah hadir gitu Ustaz. Apa gimana Ustaz? Nah itu bahasanya bersayap bahasa itu. hmm. Jadi ada sudut benarnya, ada sudut salahnya. Oke. Ya, kalau yang menggunakan salah ya salah juga gitu. Iya, iya. Iya. Iya benar. Jadi sama tadi Allah mengajarkan kepadanya ilmu. Hmm. Dia selalu bilang, oh itu Allah yang ngajarin saya. Ya kan? Oh iya. Baik, kita coba tanya kalau Allah yang ngajarin kamu, masa nggak diajarin kepada para nabi? Gitu. Ah, Oh iya benar. Anda Oh siapa? iya. Anda siapa? Anda siapa gitu. Oh. Bahkan saya waktu itu kan saya ajak ketemu ya Ustaz ya. Bukan, dia kan nantangin saya tuh, saya ketemuan sama orang-orang praktisi itu terbesar, perguruan terbesar, muridnya 33.000 orang. Aja. Oh. Itu dikasih lihat di depan saya tuh. Nggak bisa ditonjok guru besarnya. Ya udah saya nonjok. Saya tonjok 3 kali kena satu. Duas. Lah, itu bisa. Ya iya, kata dia, wah ini kurang emosi. Lah ngapa jadi nyalain gue? Kan lu yang ketonjok. Kurang emosi. Oh, jadi mesti Iya. emosi. Nah makanya ini jangan-jangan saya jadi mikir, dia kalau dibegal di jalan, tangannya putus. Dus. Lu harusnya lebih emosi dong. Oh, Nyalain begal. Iya, emosi itu jadi bahan tunggangannya setan. Tunggangan Makanya di situ setan. dia bisa main. Oh. Ya, tapi kalau Oh. misalnya waktu itu antum emosi Hmm. karena orang ini melanggar dari ketentuan Allah Subhanahu wa Iya. taala, marah karena Allah, Iya. dia enggak bermanfaat tuh. Kena Hmm. tonjok ya, babak belur juga dia. Iya, iya. Ah. Iya, nah itu berarti laduni itu Laduni. khusus berarti ke nabi-nabi ya, Ustaz ya? Ilmu Nggak, yang diturunkan. Jadi itu di ayat itu penggunaannya untuk ilmu yang diajarkan ke Nabi Khadir, ya kan? Masa mereka mau mengaku punya ilmu itu juga? Berarti dia ngaku Ya. Nabi Khidir gitu. Dia nggak sampai ke situ orang itu. Jadi mereka Hmm. menganggap bahwa mereka ini dapat hal-hal tertentu yang mereka bisa pahami sendiri. Iya. Katanya ini Ustaz dari mimpi. Ya itu Mereka. nggak mungkin. Semua agama ini sudah sempurna. Rasulullah itu sudah iya. mengajarkan segala sesuatu. Hmm. Kalau mereka ada ilmu itu, Nabi sudah mengajarkannya, Nabi sudah mempraktekannya dan diwarisi oleh para sahabatnya. Kok bisa mereka yang punya, yang lain tidak punya? Nah, iya juga Iya. Oke. Jadi laduni karomah itu nggak sembarangan tiba-tiba kita Bisa. gampang percaya orang ini kena karomah, dapat Iya. karomah apa segala macam ya Ustaz ya. Ya termasuk Dan juga nggak bisa misalnya dipelajari kan? ah, Ustaz makanya nggak tahu tuh istilah-istilah karomah. Kayak misalnya contoh di Tasik, ya kan ada orang masuk dalam goa, terus tiba-tiba katanya udah umroh, udah ke Mekah. Katanya itu. ada karomah, Ustaz. Itu contoh tuh, contoh Iya. ini. Jadi itu sama dengan ada seorang syekh yang kisahin. Hah. Katanya dia biasa ngajar gitu ya. Hmm. Tiba-tiba ada satu muridnya hilang. Hmm. Kita ditanya mana dia. Akhirnya ketemu ya muridnya. Nah syekh, untuk apa lagi Anda belajar? Anda tiap malam ke surga katanya. Kok bisa? Ada apa Anda, lagi? Gitu. Anda nggak perlu belajar. Saya sekarang kan mau masuk surga. Anda tiap malam ke surga. Ya Allah. Akhirnya syekhnya bilang begini. Kalau begitu Iya. ikutkan saya ke surga kamu. Oh iya, oke. Akhirnya, oh iya kalau gitu oke.
Janjianlah mereka ketemu di malam hari ya. Selalu ke surga itu malam hari dia. Oh. Malam hari pergilah. Jadi ada yang bawa dia banyak hal yang aneh gitu. Hmm. Begitu sudah waktu pagi, dekat waktu pagi, yang bawa dia ini bilang, ayo kita kembali. Kata syekhnya, ngapain kita balik? Kita kan sudah di sorga, biarin aja kita kekal abadi di sini. Iya. nggak bisa katanya. Ini sudah mau waktu pagi. Oh. Akhirnya ribut-ribut, dia dapati diri mereka berdua di tempat sampah. Hah? Pagi ternyata- di tempat sampah dia. Ternyata itu tempat sampah. Jadi malam itu dia cuma Berhalusinasi, iya. berhalusinasi. Ya Halusinasi, Allah. Itu salah satu dari bentuk kerjaan setan. Oh, Jadi iya. sama seperti itu. Misalnya ke gua, ada yang merasakan, oh betul saya tawaf, saya itu. Oh, Ya iya. betul, di mana kamu tawafnya? Di pikirannya sendiri. Oh iya, halusinasi. Iya. Dan Wah, bahkan dahsyat. tingkat kehaluan, kalau saya nyebutnya yang kayak gitu itu tingkat kedunguan ya. Nyampe ada yang kayak ditanya nih, dukun-dukun ini yang rata-rata ngakunya berkedok agama ya, mereka bilang kayak, kenapa nggak sholat Jumat? Saya tadi udah sholat Jumat di Mekah gitu. Lah, lu di sini badannya gitu. Kan aneh nih. Itu kenapa Nah, ya? Itu- kalau dipakai akal lagi, itu ada seorang guru ya, namanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi. Datang orang Afrika, cerita. Hah? Orang Afrika ini Syekh juga akhirnya kan, Iya. jadi Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Hmm. Bahwa kami dulu waktu di Afrika itu ada seorang sufi di situ. Dia bilang ngakunya sholat 5 waktu di tanah haram. Hmm. Syekhnya itu ketawa, katanya dasar kalian orang-orang Afrika, katanya nggak mikir, kata Syekhnya. Emang waktu sholat kalian sama, katanya. Lah iya. Lah iya ya. Dari situ aja udah gampang banget kebantah ya. Iya. Iya, jadi dia mau pergi sekarang waktu duhur Iya. kan. Di sana orang masih tidur pagi-pagi. Oh, iya. Beda. Jam Mau sholat apa dia di sana? sholat apa di sana? Di sholat Ya zuhur Allah. orang-orang tidur. Waduh seru itu. Sebenarnya gampang ya bantahan-bantahan gitu ya Sat ya. Ya maksudnya Iya, iya. akal sehat itu kan dipakai juga lah. untuk- Iya. Tapi kalau udah ditunggangi setan itu yang bikin orang sulit sadar dari Iya. kebodohan itu ya, Sat ya? Betul. Jadi itu terlalu banyak ya. Kita kan ada buku-buku yang dibahas tentang alam jin ya, tulisan-tulisan seperti karya apa namanya Al-Ashibli. Itu dia menghikayatkan cerita manusia-manusia yang bermuamalah dengan syaitan, dengan iblis, dengan jin. Itu hal-hal yang menakjubkan. Iya. Dan itu terjadi. Makanya Nabi Musa alaihissalam itu kan diutus kepada satu kaum. Kaum ini ahli sihir. Ya, makanya diberi mukjizat kepada Nabi itu apa yang mencocoki kaum yang diutus. Ya, Nabi Isa alaihissalam ketika orang-orang di masanya bangga dengan pengobatannya, jago di dalam medisnya, beliau diberi kemampuan oleh Allah, mukjizat yang mereka nggak bisa lakukan. Beliau bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta, hal-hal yang mereka nggak bisa lakukan. Nah, itu dari apa namanya tanda kenabian yang diberikan kepada Nabi. Sama dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Orang Arab itu luar biasa fasihnya berbahasa. Antum duduk satu ini, mereka bertukar syair, mungkin 3 hari 3 malam tidak habis itu mereka bertukar syair itu. Bisa sambung menyambung. Iya. Dia mensifatkan satu ekor kudanya dalam satu qasidah penuh. Satu ekor kuda disifatin. Itu saking fasihnya mereka berbahasa. Tapi begitu turun Al-Quranul Karim, mati kutu semua. Satu ayat aja gak bisa mendatangkan dia semisal dengannya. Iya. Nah itu luar biasa. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Ketika diutus ke Firaun, beliau diberi tanda yang paling besarnya kan 2 kan. Yang pertama, dilempar tongkatnya berubah jadi ular. Terus dimasukkan tangan beliau ke ketiak, keluar jadi cahaya yang terang. Ya kan? Dan itu nggak bisa dilakukan oleh para tukang sihir. Firaun ini kan bukan tingkatannya di situ. Begitu dia melihat itu, dia menyangkanya, kaumnya langsung membisikkan, wah ini adalah tukang sihir yang sangat ahli ini. Makanya Firaun bilang, ayo sudah, saya akan datangkan, buat untuk kita perjanjian, saya akan datangkan tukang sihir. Begitu tukang sihir Firaun datang, dia lempar tali-tali dan tongkat-tongkat. Dihayalkan kepada mereka semua bahwa itu adalah ular-ular. Sampai Nabi Musa saja itu melihatnya seperti ular. Iya. Sampai masuk ke diri beliau rasa takut. Tapi Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya, lemparkan tongkat kamu itu. Maka tongkatnya berubah menjadi ular benaran dan memakan semua tali dan tongkat tersebut. Makanya tukang sihirnya langsung masuk Islam. Iya. Dia langsung tahu bahwa ini
oh ternyata ini beneran nih, nggak Ya, ini palsu beneran. kayak yang dia praktekin. Jadi gitu. dibahasakan di dalam Al-Quran itu sihirnya para tukang sihir Firaun itu waja'u bisihrin azim. Mereka datang dengan sihir yang sangat dahsyat. Nah, jadi itu semuanya penegasan ya bahwa sihir itu ada. Dia bisa membuat orang sakit, membuat Iya. orang mati, membuat orang gelisah, membuat orang terluka. Iya. Itu ada. Iya, Tapi kan jenis-jenisnya berbeda-beda. Iya. Betul, ada banyak hal darinya masuk Ah. ke dalamnya. Tukang tipu, dia pakai Iya. trik apa segala Betul, macam. betul. Tapi ada hal-hal yang tingkatannya ini kelasnya lain. Iya, Ini memang berhubungan dengan syaitan, Iya, berhubungan betul. dengan jin, apa macam-macam dia Iya. melakukannya. Ya, kemudian yang tadi saya ingatkan juga Hmm. bahwa ada ini golongan pertama ya, Hmm. yang kadang mengingkari adanya sihir perdukunan. Ada Iya. golongan yang lain ini terlalu percaya, saking percaya takut sendiri. Nah itu paranoid. Jalan aja, kalau kayak gini hati-hati kita nanti kena sihir ini. Iya. Kayak demam dikit gitu, badan panas dikit, kena sihir nih gitu. Ya. Toko sepi, kebanyakan gitu. Wah, Toko sepi diguna-guna dikit, nih. iya Iya. diguna-guna nih. Iya. Padahal hal biasa itu. Itu kenapa Sat ya? Ya padahal mudah sebenarnya. Kalau kita misalnya ya, Ah. kita setiap selesai sholat aja kita baca 3 qul. Sebagian ulama membolehkan baca pagi dan sore. Atau sebelum tidur kita baca 3 qul. Itu enggak perlu khawatir gangguan yang seperti itu. Itu hal yang semua orang hafal padahal. Semuanya orang hafal, bisa melakukannya. Dan Perlu Nabi Al-Fatihah mempraktekannya. Perlu Al-Fatihah dulu nggak depan deh? Sebelum Nah, itu 3 tiga qul kul itu. enggak perlu. Jadi kalau dia hanya saja kalau sebelum tidur itu dibaca ke kedua tangan, didekatkan supaya ada hembusannya. Oke. Ya, ada hembusannya. Kemudian dibacakan 3 qul, lalu dipercikkan sedikit, diludahin sedikit. Setelah itu digosokkan ke wajah, semua tubuh yang bisa kita gosok. Setelah itu kita baca lagi 3 kali. Nah, itu kalau mau tidur. Demikian juga kalau baca baca ayat kursi. Ayat kursi itu siapa yang membacanya dia akan aman dari gangguan setan sampai waktu pagi. Jadi tidak ada yang perlu dipikirkan sebenarnya. Iya. Kalau imannya bagus ya, Iya, sebenarnya ya. Iya, Buat makanya. menurunkan kecemasan berlebihnya itu adalah praktekin apa yang Allah ajarkan. Dikir pagi dan sore. Dia baca satu dikir saja. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada satu apapun yang bisa membahayakan di langit dan di bumi. Iya. Apa yang diperlu khawatirkan? Iya, Ya. betul. Iya. Itu jadi kalau dia jaga, dia pelihara, dia aman sebenarnya. Cuma yang menjadi masalah ini kan kita di tontonan, di bacaan, di orang, kadang memberi Iya benar sih, ketakutan berlebih. Betul. Karena banyak tontonan-tontonan yang sekarang ini memperlihatkan adegan seolah-olah itu beneran tapi faktanya fake gitu, Ustaz. Dan ini mereka berkedoknya jadi ustad-ustadan, gus-gusan, kiai-kiaian. Pura-puranya ini, Ustaz, pura-pura nyamperin dukun, padahal itu orang bayaran mereka sendiri. Pura-pura jadi dukun, lompat-lompatan. Betul. Nanti nggak bisa Jadi kayak bocah. Jadi makanya Kayak dari bocah. awal itu saya beri kaidah, jangan tertipu dengan penamaan. Kita melihat hakikat. Bener. Yang tadi Oh bener. iya. Jadi mau awalnya namanya- Ustaz bilang begitu. Terserah Mau mau namanya apa aja ya. dukun, sihir, ustad, kiai, gus, Iya. itu nggak ada bedanya. Yang Kalau dilihat hakikat yang dia yang lakukan, dipraktekkan. yang dia Oh, praktekkan. Terus ini Sat, ini kan udah cukup paham nih. Kalau saya pribadi kan sebenarnya mengedukasikan ke masyarakat Indonesia, terutama ke umat muslim, bahwa kalau kepercayaan saya ya, segala sesuatu yang terjadi ke hidup kita itu Allah yang mengatur. Kalau Allah nggak mengizinkan kebaikan datang ke kita, maka nggak akan datang keburukan pun begitu. Betul. Makanya ketika ada dukun nantangin saya, ayo kalau berani ketemu praktekin, saya mau nyantet kamu secara langsung. Saya iyain, Sat. Saya iyain ketemu, ayo udah santet gue sepuasnya dah. Nyampe sekarang kan nggak terjadi apapun. Iya, Akhirnya Masya Allah. terjadilah fitnah nih. Terjadilah fitnah sama dukun-dukun. Wah, pesulap merah berani ketemu dukun, nantangin dukun, itu gara-gara dia nggak percaya sihir, imannya rusak gitu-gitu. Ya kalau kemarin harusnya bisa disantet. Lah, iya. Nah iya benar. Gimana? Iya, betul. Sebenarnya kan Karena balik-balik Tapi aja. bro gini. Atau yang mungkin gara-gara antum gurunya para penyantet itu. Kan kalau Fir'aun gitu kan dia bahasa ya. iya. Jadi begitu Nabi Musa alaihi salam berhasil sudah para tukang sihirnya sudah masuk Islam Iya, iya. itu. Kan Tinggal untuk Fir'aun. menenangkan anggotanya gampang sekali Firaun. Oh, rupanya kamu ini
pembesar mereka yang mengajar mereka sihir Oh selama iya ini. itu fitnahnya, iya bener. Iya. Oh iya. Tapi penasaran deh, yang diperhatikan sama orang itu ngapain pas ketemu itu? Yang mana? Kok nggak berhasil disihir? Dia gaya-gaya gitu. Enggak, mereka berkerok agama. Mereka percaya ada bacaan-bacaan tertentu. Iya, apa yang dilakuin? Baca apa? Ada bacaan ayat Al-Quran. Di video saya ada tuh yang pas Ah. pembuktian. Ada kayak bacaan ayat Al-Quran, Ah. tapi ada bacaan Arab yang kita juga nggak tahu itu apaan gitu. Apa? Tobi, Tobali, Kayak Tobali itu. Dicampur-campurin begitu. Kalau yang Tobi, Tobali, Tobali itu apa? Nggak tahu. Iya, Ah, terus ini- ada juga yang gini-gini. Ada juga yang berusaha nyantet kan banyak ya memang. Saya iyain selalu saat ketika ayo kalau nggak percaya 14 hari tinggal setuju aja kirimin foto pasti masuk ICU waktu itu ada. Wih. Saya kirimin foto mau gaya gimana nih kan gitu. Saya cekrek kirimin langsung udah ngirimin video. Nih saya udah kirimin. Gitu-gitu doang. Oh. Gitu. Saya mikir kalau saya nonton video gitu ya, saya juga bisa begini-gini doang. Iya, jadi nggak ada ketakutan sama sekali kalau di saya. Pas 14 hari terjadi, kan nggak terjadi apapun kan. Langsung saya kontak dia malah ngomel-ngomel. Enggak, kamu tuh karena kelihatannya energinya memang baik aja, nggak bisa tembus. ke Gimana kamu. sih? Alasannya? Cari-cari ya. Masya Allah. Dibilang Bahasa-bahasa semut juga dikeluarin yang Nah itu doa-doa gitu. benteng-benteng dari sihir Hmm. dan keburukan yang berasal dari luar itu banyak. Di antaranya tadi saya beri yang simpel-simpel ya, baca 3 Iya. kul, baca doa pagi dan sore sebelum tidur, ketika bangun tidur, berzikir kepada Allah. Tapi di antara benteng yang paling bagus itu adalah seorang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti tadi itu keimanan kepada takdir itu namanya. Oh. Kalau oke. baik saya akan diberikan oleh Allah. Kalau Iya. buruk Allah juga yang menimpakan. Kalau Iya, memang benar. itu kan Nah, keimanan itu kepada saya mikirnya takdir gitu, namanya. betul. Dan apa namanya, hal yang seperti itu bagus. Hanya saja tetap ya Rasulullah itu ketika mengajarkan hal ya, beliau adalah orang yang paling kuat imannya, Iya. paling bagus tawakalnya, sebagaimana para sahabatnya juga. Tapi bersamaan dengan itu beliau juga membaca bacaan-bacaan itu, benteng-benteng yang memang selain daripada ibadah syariat itu penting untuk kita ikhtiar baca. yang perlu kita lakukan biar lebih tebal lagi imannya ya. Betul. Oke, Ya. oke. Tapi gitu aja cukup tuh, Masya. Iya, Nggak gitu aman aja. lu, bro. Nah, itu menunjukkan kan bahwa setan-setan ini kan lemah, jauh lebih lemah daripada keimanan kita kan gitu. Ya betul. Yang iman saya yang nggak belum tebel banget aja nggak mempan nih mereka kan. Apalagi yang udah tebel-tebel Masya harusnya Allah. kan. Kalau gitu gue kasih apresiasi buat lo aja karena lo berhasil menepis sihir-sihir atau mungkin ulah-ulah dukun-dukun yang mau Iya, iya. coba menyantet lo apa segala macamnya, karena lo udah membuktikan bahwa lo percaya hanya pada Allah. Gue kasih hadiah aja gimana? Boleh Nih, dong. ada dong. Sarung Ardan, bro. Oh. Nih, sarung Ardan, sarung modern dan stylish. Nah, saya kasih ke Marcel dulu ya Ustadz ya. Oh, Wah, luar biasa. Ini kan nama lu kan Marcel kan, makanya cocok pakai Ardan. Apa? Apa cocok? Maksa banget. Cocok kan? Tuh, ada R, huruf lu ada R-nya kan? Ada. Ada A-nya kan? Oh iya, ada. Nama lu ada A-nya kan? Oh, R-nya ini R. Oh, Mar. Gue belum kelar udah dipotong. Sarung Ardan, sarung modern dan stylish, bikin sarung naik level, menjadikan gaya kamu semakin maksimal. Sarung Ardan, bring sarung to the next level. Wih. Oh, Wah, insya Allah lo pakai nih. bisa nih buat abis malam Nanti- Jumat nih abis sama nanti- istri kan. Biar nggak repot pakai celana iya. lagi udah ini. Nih, Makanya. anti santet juga kan kalau lu pakai sholat, doa, iya, zikir, gitu maksudnya. Ya bener dong, Oh, iya. zikir pagi petang gitu. Iya betul. Wah, Masya Allah. Terima kasih Bro. banyak nih. Nih, Keren. bungkusannya. Oh, ini hadiah tuh. warangka nih ya, warangkanya nih. Keren. Ini Wah. nggak pas banget kan? Marcel, Arda. Cocok banget ya. Maksa. Marcel mungkin mau nanya di sini aja, Sel. Oh, nanti dapur Di mana? coklatnya ketutupan, Sel. Di mana Situ nih? aja. Udah situ aja enggak apa-apa. Sini. Boleh, mana aja lah. Oke. Ada nih sebenarnya pertanyaan lagi. San. Ada menurut saya ustadz-ustadz jahil yang mengajarkan ke umat-umatnya mereka bahwa pakai jimat itu nggak apa-apa. Jumat dalam bentuk apa nih? Jimat yang benda-benda itu. Susuk. Kayak semar mesem. Selama mantra-mantranya tidak menyalahi dalil. Katanya. Selama mantra-mantranya diambil dari Al-Qur'an. Katanya Syubhatnya luar biasa. nggak apa-apa. Nah, dia ngambil pakai dalilnya adalah dalil yang kisah ini yang anak kecil kalau nggak bisa baca ayat kursi ditulisin, dikalungin aja itu tuh. Ada kan ya dalil yang kayak gitu? Mata yang emang kalau bisa? dia nggak bisa
bacanya ya cukup dikalungin aja untuk anak kecil, padahal itu dalilnya. Emang iya Ustaz, ada Ustaz? Itu kadang berlebihan nyampaikan riwayat-riwayat. Kadang gak ada asal usulnya, kadang mereka nemu di mana gitu. Tapi memang ada sebagian dari para salaf yang membolehkan tentang sesuatu yang digantung kalau dia berasal dari dzikir dan kalimat-kalimat yang baik. Tapi itu pendapat sangat lemah. Ya, pendapat yang benarnya itu menggantung hal yang seperti itu dari dzikir, Al-Quran maupun yang lainnya itu nggak diperbolehkan. Ya, sebab itu kita membuat sebuah sebab padahal yang Allah tidak jadikan sebagai sebab, tidak secara syariat, tidak punya secara penakdiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya perlu terangkan dulu ini, kaidah bagus ini ya. Sekarang begini, sebab itu kan ada yang jelas ya. Ada yang tidak, ada yang kurang jelas. Dan sebab itu ada yang Allah jadikan sebagai sebab, Al-Quran dan Sunnah yang menyatakannya. Dan ada yang dijadikan sebagai sebab, semua orang tahu lumrah itu. Iya. Misalnya saya makan cabai 3 kilo, sakit perut. Ya, saya bilang sebabnya saya makan cabai. Kira-kira ada yang mengingkari? Kan nggak ada kan? Emang benar faktanya gitu. Iya. Tapi kalau di sebagian orang ya nggak tahu settingan pintu otomatis itu, kita setel suara buka dia, tutup. Tata orang kampung, saya bilang buka suara, wah sakti banget nih. Padahal dia nggak tahu bahwa ini pintu otomatis. Ini sebab juga, dan ini nggak ada masalah. Itu masalah kita tidak tahuan. Ada sebab yang dijadikan pada syariat, misalnya Al-Quran Allah jadikan sebagai sebab, itu penyembuh, obat, bisa diruqyah orang sembuh, bahkan semua penyakit bisa sembuh. Kan begitu, itu sebab namanya. Ya, jadi padahal hal yang tidak ada penakdirannya dari Allah, tidak dijadikan sebagai sebab secara syariat, tidak ada hubungan sebab akibatnya sebagai sebab. Kalau hubungan sebab akibat kan jelas. Saya ambil palu, saya pukul, ya kan? Masuk. Jangan ada yang tanya apa dalilnya paku ini masuk ke. Sebab ini harus sudah jelas. Sebab akibat itu jelas gitu. Ya. Nah ini sekarang dia masang jimat-jimat itu, sebab akibatnya itu apa? Hubungannya antara itu menolak itu apa hubungannya? Kan ada hubungan sebab akibat. Ya kan? Nggak ketemu tuh. Baik. Secara syariat pun tidak ada juga hubungannya, karena tidak ada dalil secara syariat yang menunjukkan hal itu. Itu hanya datang dari sebagian ucapan para ulama saja. Adapun pendalilan, Nabi SAW pernah melihat ada orang yang menggantung jimat di tangannya. Nabi berkata kepadanya, apa yang kamu ikat itu? Kata orang ini, ya Rasulullah, ini untuk melindungi saya dari penyakit wahina. Wahina itu artinya penyakit yang membuat saya lemah. Kata Nabi, izzah, lepas itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena itu tidak menambah kamu kecuali membuat kamu semakin lemah saja. Jadi bergantung ke benda soalnya. Iya. Jadi itu sebenarnya kelemahan yang sebenarnya. Ya, makanya itu tidak disyariatkan. Sudut lainnya ya. Makanya ini saya bicara sesuatu yang terjadi. Nah, ketika mengambil pendapat yang lemah ini digampangkan, inilah yang menjadi kemana-mana sedikit-sedikit punya jimat, punya ini diperjualbelikan lah. Diperjualbelikan, iya benar, parah. Akhirnya terjadi kerusakan yang banyak. Ini menunjukkan bahwa ini sebenarnya pendapat tidak diterima dan pendapat yang tidak bukan pendapat yang kuat untuk dipegang. Gitu. Tapi asal usulnya seperti itu. Kenapa ada yang yang membolehkan? Gitu, iya kan sebenarnya kan itu harusnya dibaca ya Sat ya, dalilnya ya. Yang kayak doa itu dibaca, kalau nggak dibaca terakhirnya untuk anak kecil dikalungkan. Kenapa jadi orang dewasa yang bisa baca harus dikalungin juga? Kalau saya tuh kayak misalkan saya nganggep ayat kursi, ya saya ngambil pakai dalil yang setelah sholat baca ayat kursi, siapapun baca ayat kursi maka tidak ada penghalang antara dia dan surga kecuali kematian. Betul. Lah, saya nganggep itu juga jimat bisa. Jimat saya adalah saya baca ayat kursi untuk masuk surga. Cuma bukan dikhususkan pada. Tapi kan nggak ditulis. Tertentu begitu ya Sat ya. Iya. Jadi kalau dia membahasakannya apa? Jimat itu kan bahasa perdukunan ya. Iya, bahasa perdukunan benar. Ya kalau kita kan perlindungan ya. Iya, perlindungan betul. Ya kalau dalam bahasanya ya perlindungan, tameng. Nah itu ada di dalam
di dalam bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hmm. bahwa ini akan melindungimu, ini menjagamu dan seterusnya itu Baca ada. ini, baca Ya. ini gitu ya. Ya, Iya. jadi itu penjagaan-penjagaan ada di dalam syariat kita. Bukan dikalungin ya. Ya bukan Iya, dikalungin. tapi dibaca. Iya bener, dibaca. misalnya- Itu intinya loh. Rumah biar nggak kemasukan setan, dia gantung lukisan tulisannya ayat kursi itu loh, Sat. Iya, Itu kan juga iya. kadang dijadikan sebuah satu pembenaran bahwa kayak udah kita taruh sini aja biar nggak kemasukan setan, biar nggak panas, biar itu juga sama halnya, Sat. Ya sama. Jadi itu akhirnya berkembang. Jadi Iya, akhirnya bikin ini di bawah apa namanya? Di pintu tokonya. Ada ayat-ayat juga. Nah, itu Iya, ayat-ayat pelaris katanya. Iya. Nah, itu Dia ya benar. Di rumah sebelum masuk rumah digantung. Iya, iya. Ini pelindung dari kejelekan. Kan sama semua Oh, ini. jadi Sama, kerusakannya jadi makin besar ya, Ustaz ya? Iya, jadi akhirnya bergantung hati itu jadi tidak bergantung kepada Allah. Itu Iya, itu inti kerusakannya sebenarnya. Itu kan Kadang masang muka yang syekh yang diagungkan, Oh, iya. ditaruh di depan gitu, dibingkai, dipajang gitu kan Iya. kadang juga masalah juga, Sat ya. Itu memang ada nas ya dari Nabi pengharuman untuk Hmm. makhluk bernyawa. Nah. Ya sebab makhluk bernyawa itu tempat setan tinggal di situ. Hmm. Ya, karena itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala sur. Malaikat rahmat itu itu tidak masuk ke rumah yang ada anjing dan ada gambar makhluk bernyawa. Hmm. Nah, jadi biasanya kalau apa namanya? Orang-orang yang main di alam hitam ini itu banyak dia bersentuhan dengan hal yang seperti itu. Nah, sebenarnya gini kan, kalau menurut saya orang-orang yang menjadikan ayat Al-Qur'an untuk jadiin jimat, itu sama aja kayak kan ada Allah kan mengajarkan kalau kita masuk ke rumah kan baca assalamualaikum, maka setan nggak bisa masuk. Baca Nah, bismillah ya. Iya, baca bismillah juga ya, Ustaz. Nah, terus orang-orang ini menjadikan assalamualaikum dan bismillah ini ditulis doang tapi pas masuk dia nggak baca. Kan nggak Nggak ngefek. diamalkan. Kan nggak ngefek ya, Ustaz ya? Iya. Itu ya. Ya bukan itunya juga, dia tidak melaksanakan yang diperintah namanya. Iya, malah Kan disuruh ditulisin doang. membaca, dia pergi nulis. Aduh, Itu seru yang nih. terjadi, Ya, bener. ya, seru sekali kalau PR. membedah Islam nih lebih dalam nih. Betul, Kalau betul. Musadzul nih, Masya Allah, iya juga ya kan disuruhnya baca, Bukan tapi malah dipajang, Dipajang. ditulis. iya. Menarik nih. Ya pokoknya buat teman-teman sebenarnya sih sudahlah. Lo gimana ya? Kita udah ngasih tahu di sini tuh untuk membuka akal sehat apa segala macamnya. Kalau misalnya suka sama seseorang, nggak usah lah dikirimin kayak apa semacam bulu perindu, Nggak di pelet. Minta tolong ke Allah aja Ini- gitu. Iya. Ini ada ingat sesuatu. Ngapain? Ini unik ini. Iya, gimana Zat? Dan ini perlu mungkin Mas Marcel juga perlu. Nah, oke. Jadi suatu hari saya ada apa namanya membacakan Quran ya ke orang ya. Sebelumnya itu ada saudara saya yang bacain. Tapi ketika dibacain dia nggak apa-apa gitu. Begitu saya bacain, wah ngamuk jinnya, bacain gitu sampai selesai gitu. Nggak tahu jinnya mati atau kemana, yang penting dia sembuh gitu orangnya. Iya, benar. Ya, itu pada saat saya membaca itu, jinnya tuh sempat ngomong gini, ini fitnah Apa ini. tuh? Katanya kamu luar biasa kata dia. Kakakmu tadi itu tidak membahayakan bacaannya, tapi kamu ini luar biasa, saya kesakitan benar. Nah, itu bikin fitnah di hati saya. Oh iya benar, bahaya tuh, benar. Oh iya. Jadi dia ingin memberikan ujub di hati Ujub, kita. iya betul. Jadi setelah itu saya bilang ini betul-betul kurang ajar di setan ini. Saya bilang, Jago banget Ternyata apa berarti dia? dia. Settingan Sat? Apa gimana Sat? itu Enggak. trik dia Trik- pengalaman, Iya, pengalaman triknya ya kayak jin gituan. itu, iya. Oh, jinnya iya. Oke, Jadi oke. biar Makanya rata-rata kan kalau kayak begitu-gitu kan ditunggangin sama jin ya Sat ya. Itu, Biasanya. iya, itu kalau yang kayak gini kan memang orang kesurupan. Waktu itu gejalanya apa dia benci ke suaminya kayaknya waktu itu. Oke. Ya dibacain ternyata ngamuk jinnya, keluar Iya. jinnya. terus berusaha lah Eh. memberi sugesti buruk itu sebenarnya. Ya itu Siap. kalau dimasuk itu Iya. dia fungsinya. Kalau orang misalnya anggaplah misalnya saya ujub dengan hal itu pasti bacaan saya nggak berfungsi banyak ke mereka, ya kan? Iya. Karena seperti itu mereka ini kadang tinggal bersama manusia-manusia. Orang-orang itu baca Quran juga. Ya, baca zikir juga. Bahkan setan mempersyaratkan kalau mau begini, kamu baca zikir ini dulu. Iya di depan. benar. Berapa ribu kali? Itu Oh, kamu dari plase mana aja, tuh? kamu plase aja. Kamu flase ya? Ya Ustaz, ya? Allah. Nah, itu Sebab benar. kalau yang membacanya bukan orang yang bertauhid, itu bacanya nggak berpengaruh. Ya, dia nggak berpengaruh. Oke, Atau kurang dari pengaruhnya. Itu yang diinginkan oleh setan. Kan berdalihnya ikhtiar. Iya kan? Untuk dapetin sesuatu. Orang-orang yang korban-korban dukun Iya, ini iya. sakit kayak misalkan udah ke dokter tapi ke dukun juga katanya ya kan ikhtiar nggak apa-apa kalau kita doa Iya. tanpa ikhtiar percuma dong. Ya Allah. Nah itu gimana Ustaz? Kan ikhtiar ke dukun salah nih. Itu yang menjadi masalah ya. Ikhtiar itu
Itu tadi harusnya ke sebab yang disyariatkan, bukan pada hal yang diharamkan. Mendatangi dukun itu kan adalah perkara yang diharamkan menurut kesepakatan ulama. Jadi kalau dia mendatangi dukun hanya sekedar datang, dia tidak benarkan ucapan dukun. Itu dikatakan oleh Nabi SAW tidak diterima sholatnya 40 malam. Kalau dia datang ke dukun, dia tanya, dia percaya ucapannya, itu hukumnya kata Nabi SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, syaitan itu hidup untuk memecah belah, mengadu domba. Dia ingin saudara musuhan dengan orang lain ini, jadi dia harus buat hal-hal yang seperti itu. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Suka sama orang udahlah, nggak usah dikirimin memang gak ada contoh dalilnya, kirimin begini, dipelet begini, apa segala macamnya. Kalau emang suka sama seseorang, pengen menjalin silaturahmi lebih dalam, kirimin yang pasti-pasti aja nih, hampers kayak begini misalnya. Ini cocok nih, apalagi persembahan dari Dapur Coklat, bener nggak Sat? Masuk ya Sat ya? Iya, punya radio soalnya. Ini daripada ngirim-ngirimin hal-hal yang nggak jelas gitu, malah jadinya berbuat syirik apa segala macamnya. Udah memang perkara duniawi kayak begini. Kalau emang misalnya lu pengen keluarga lu atau mungkin saudara lu tadinya mungkin nggak pernah dekat sama kita lagi, kasih hadiah, happy dia. Dan itu dianjurkan juga ya dalam Islam ya, memberi hadiah akan menciptakan rasa cinta. Itu dia. Tapi jangan ke istri orang. Jadi fitnah ya. Jadi pas banget bulan Ramadan ini memang momen yang tepat nih ya untuk mengirimkan hampers kayak begini nih. Ke kerabat terdekat apa segala macam. Rangkaian hampers dari Dapur Coklat. Cakep nih. Tuh ya, yang di depan lu juga ada. Artinya adalah ini tersedia beraneka hampers dan juga chocolate collection edisi spesial Ramadan mulai dari 12.000 aja, coy. Wih, mantap kan? Nah, tersedia berbagai macam ukuran, jadi bisa disesuaikan dengan budget kantongmu. Mantap ya Dapur Coklat ya. Informasi lebih lanjut langsung aja kunjungin Instagramnya Dapur Coklat. Cek di bawah juga ada. Oke, Dapur Coklat, all about chocolate and cakes. Cakep, mantap. Ini buat siapa? Buat Ustadz sama buat Marcel pesulap merah. Punya saya mana? Punya Bapak nanti. Oh, ntar ya Dapur Coklat kamu begitu ya sama aku ya. Lu beli kok. Ngebaik dia sama gue spesial tuh. Rumah gue ntar yang dikasih coklat. Terima kasih banyak. Semua. Wah, dikasih lagi. Terima kasih dong. Ini buat Ustadz. Masya Allah, terima kasih banyak. Ini buat Ustadz. Dapur Coklat. Dapur Coklat. Terima kasih. Sama-sama Ustadz. Mungkin di ujung obrolan nggak usah, rubuh ntar. Emang lu punya ilmu. Siapa tahu ada triknya. Iya, benar. Biar berdiri ya. Jadi gimana Ustadz, ini udah di ujung obrolan, mungkin kasih tahu nasihat ke kita Ustadz di bulan Ramadan apa segala macam, apalagi tadi terkait hadiah atau mungkin sihir menyihir. Ustadz bisa ambil kesimpulan mana ya macam-macam lah. Mengambil kesimpulan, mau ngasih tahu tentang tadi Ustadz juga sempat menyebutkan Nabi Khidir juga ini menjadi satu stigma juga. Jangan-jangan katanya Nabi Khidir masih hidup Ustadz. Oh iya bener, ada itu yang nyebut, betul. Kan ada yang bilang begitu juga kan, nyamar jadi petani katanya. Lah bener, pakai topi petani di sawah tinggalnya. Ada yang ngomong begitu Ustadz. Saya tadi ngetik Nabi Khidir gitu, Marcel nggak percaya. Nabi Khidir jadi tuh jadi petani. Lah ada, bener Ustadz. Tuh, jadi katanya capek berarti. Banyak Nabi Khidir ya berarti ya. Banyak. Ya bener juga ya. Tapi bener banyak. Macam-macam lah Ustadz. Ini kan sempat rame juga atau laduni atau apalah. Mungkin nasihat obrolan kita hari ini Ustadz. Ya jadi ada kaidah Al-Qur'an ya dalam ditegaskan di surah Al-Qamar. Di situ diterangkan tentang bagaimana ketentuan Allah, umat-umat telah lalu kemudian mereka menyimpang, bagaimana dibinasakan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa kullu amrin mustaqir. Segala perkara itu sudah tetap ketentuannya. Ya. Jadi itu dasar kehidupan sebenarnya. Kematian itu sudah tetap atas setiap manusia. Mau Nabi Khidir yang lainnya pasti mati juga. Dan Nabi Muhammad SAW juga wafat kan. Masa Nabi Khidir nggak wafat gitu sampai sekarang, ya kan? Apalagi waktu Rasulullah SAW di sebuah malam beliau berkata, setelah 100 tahun dari malam ini tidak ada satu jiwa yang bernafas di atas muka bumi ini yang tersisa. Ya, yang dikatakan Nabi Khidir masih hidup di hari itu, beliau pasti termasuk dari yang tidak akan tersisa. Ya, jadi itu diantara berbagai dalil ya para ulama tentang hal tersebut untuk
menyingkap logika-logika keliru. Iya. Ya, sebagian manusia akhirnya menunggangi logika-logika keliru ini pada hal-hal yang nggak bagus gitu. Iya. Kemudian yang kedua, setiap perkara itu tetap, ketentuannya tetap. Apa yang menimpa kita itu Allah sudah catat, baik maupun buruk. Jadi keimanan kepada takdir itu modal besar. Ini kita berpuasa, kita menahan lapar, dahaga. Kita nggak bisa memberontak, itu ketentuan Allah. Harus kita tahan dari terbitnya fajar subuh sampai terbitnya matahari. Untuk melatih kita menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu penataan jiwa di bulan Ramadan, karena keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu salah satu dari rukun iman yang besar. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu a'lam. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Ustaz, makasih Ustaz. Marcel Pesulap Merah, thank you ya. Iya, nanti sama-sama. kita mampir-mampir lagi untuk bahas mengenai perkedokan atau perdukunan ini ya. Iya. Mantap. Siap, kalau gitu teman-teman, terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.